Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan Persik Kediri dengan Persebaya Surabaya, di mana Persik Kediri berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0. Jadi untuk Persik Kediri yang saya ingin lihat di pertandingan kali ini adalah strategi dari Divaldo Alves ya, akan memakai skema permainan yang apa nih untuk Persik Kediri. Dan untuk Persebaya Surabaya yang saya ingin lihat adalah kreativitas dari para pemain Persebaya saat membangun serangan ya untuk memasuki pertahanannya Persik Kediri. Jadi kita langsung lihat dulu dari starting line up kedua tim. Persebaya Surabaya dan Persik Kediri sebenarnya tidak banyak melakukan rotasi pemain. Hanya saja memang untuk Persebaya Surabaya ini Koko Ari dan Rizky Ridho nggak diturunkan dari awal ya. Jadi kemarin saat berhadapan dengan Persib Bandung juga sama. Ada gosip bahwa Koko Ari dengan Rizky Ridho memang belum ada kejelasan mengenai kontrak ya. Bahkan mungkin ada gosip akan hengkang. Makanya mungkin Coach Aji lebih memilih memainkan pemain yang memang bisa fokus ya untuk bermain di skemanya Coach Aji. Jadi ini ya mungkin alasannya Rizky Ridho dan Koko Ari nggak diturunkan menjadi starting line up nih, karena 2 pertandingan berturut-turut nih nggak diturunkan oleh Coach Aji. Ya, jadi kita langsung bahas di babak pertama. Untuk Persik Kediri, ternyata skema permainannya ini berbeda saat menghadapi Persib Bandung dan Persija. Dalam arti kata, Persik Kediri lebih bermain pressing ya. Artinya kalau bermain pressing, harusnya Persik Kediri bisa bermain dengan bola possession. Jadi bisa mengatur ritme permainan. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya, ini juga skema permainannya tetap konsisten. Yang artinya tetap mengandalkan pressing juga dan mengandalkan bola possession. Jadi kesimpulannya untuk skema permainan kedua tim ini benar-benar sama. Ya, jadi kita akan lihat di babak pertama ini siapa tim yang lebih banyak menciptakan peluang. Ya tentunya peluang untuk menciptakan gol kan lebih tinggi. Tapi jujur memang di babak pertama ini kedua tim bermain sedikit lebih kurang banyak menciptakan peluang ya. Jadi lebih banyak ini justru penyerangan yang dilakukan oleh Persik Kediri dan Persebaya ini selalu kandas di lini belakangnya kedua tim. Terutama dari Persik Kediri ya, ketika membangun serangan, ini kan Renan Silva kembali lagi yang menjadi promotor ya. Tapi berapa kali justru keputusan-keputusan yang diambil oleh Renan Silva pada saat memberikan passing long ball atau true pass, ini nggak efektif sama sekali ketika berhadapan dengan Koko Ari dengan Catur ataupun Atabalah. Karena apa? Ya permainan Persebaya Surabaya ini lebih cenderung di areanya sendiri untuk 4 pemain belakangnya Persebaya. Sama seperti Persik Kediri pun juga sama ya. Yusuf dengan Akil juga sama lebih mempertahankan di zona areanya sendiri. Tapi untuk Persebaya Surabaya ini lebih baik karena passing-passing long ball-nya ini hampir nggak terlihat ada gitu loh. Justru lebih bermain dengan passing-passing pelan. Makanya saya melihat di babak pertama sebenarnya kreativitas serangan ini lebih baik dari Persebaya Surabaya. Karena nggak banyak sekali melakukan passing-passing long ball atau true pass yang nggak efektif. Dan untuk Persik Kediri memang lebih hidup di area sektornya Yohanes Pahabol ya. Jadi banyak sekali membangun serangan dari areanya Yohanes. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya di babak pertama ini juga sama, lebih cenderung hidup di area kanannya ya, atau Supriyadi. Jadi Yamamoto dan juga Abioso ini di babak pertama hampir nggak terlihat kontribusinya. Atau overlap yang dilakukan oleh Akil maupun Atabalah ini di babak pertama nggak terlihat sama sekali. Jadi untuk skema permainan kedua tim sebenarnya kalau saya simpulkan ya, ini memang keduanya sama-sama nggak terlalu bisa berjalan banget untuk menembus ke area pertahanannya Persik Kediri dan Persebaya. Flavio yang bisa diberikan marking cukup bagus ya untuk Leo Lelis. Lalu untuk Paulo Victor ini juga sama diberikan marking yang cukup bagus oleh Anderson atau Hamra yang sering bergantian melakukan marking. Makanya untuk Paulo Victor ini di babak pertama benar-benar nggak dikasih bola sama sekali ya, atau peluang untuk menciptakan gol. Dan di sini saya mencatat di babak pertama juga memang untuk Persik Kediri dan Persebaya Surabaya ini sama-sama memiliki 2 peluang. Tapi sebenarnya untuk peluang emas yang tercipta di babak pertama ini hanya ada peluang emas dari Yamamoto yang melakukan shoot tapi memang bolanya masih bisa ditepis oleh Kartika Aji ya. Itu sebenarnya peluang emas sekali ya, tapi memang penampilan Kartika Aji juga cukup bagus. Lalu dari Persik Kediri ini memang sebenarnya harusnya ada peluang emas yang bisa diciptakan dari Flavio.
ya ketika bisa melakukan skill individu ya. Tapi kembali lagi Flavio justru memilih untuk melakukan gojekan gitu ya, melakukan skill individu. Padahal posisinya untuk melakukan shoot itu sudah cukup bagus loh. Udah enak gitu loh untuk tipikal striker. Tapi justru memilih untuk melakukan skill individu. Dan di situ Rizwan dan Atabala sudah memarking Flavio. Makanya justru bolanya hilang dan mental ke Renan Silva. Di situ Renan Silva langsung memberikan shoot. Tapi shootnya masih off target. Jadi ini Flavio di babak pertama sebenarnya untuk Persik Kediri bisa menciptakan peluang emas. Tapi justru gagal karena keputusan Flavio yang gak tepat. Ya, jadi di babak pertama untuk peluang kedua tim memang gak terlalu banyak. Lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua yang saya harapkan kedua pemain lebih bisa bermain lebih berkreativitas. Karena kedua lini belakang Persebaya dan Persik Kediri ini sama-sama bagusnya. Jadi yang saya harapkan kreativitas dari kedua pemain atau kedua tim ini lebih lagi. Dan di sini memang untuk Persebaya Surabaya mendapatkan peluang ya di menit ke 69 melalui Noviandani yang melakukan shoot dari luar kotak penalti. Tapi kembali lagi Kartika Aji masih bisa menepis ya, itu cukup bagus save-nya dari Kartika Aji. Lalu semenit kemudian Leo Lelis juga mendapatkan peluang emas karena melakukan headingan yang posisinya sudah nggak terkawal ya, assist dari Zevalente. Tapi bolanya masih ke samping gawang Kartika Aji. Jadi ini sudah ada 2 peluang emas ya dari Persebaya Surabaya di babak kedua. Lalu dari Persik Kediri ini ada 2 peluang emas. Yang pertama dari Flavio lagi. Ya, pada saat itu momennya Zevalente kan mengalami cedera ya, di mana di sini Renan Silva yang justru tetap melanjutkan permainan lalu memberikan passing ke Flavio. Dan di sini Flavio posisinya sangat bebas karena lolos dari jebakan offside. Jadi ketika Flavio sudah berhadapan dengan Hernando, keputusannya ada 2. Yang pertama melakukan shoot sendiri, yang kedua memberikan passing ke Yohanes Pahabol. Dan memang maksudnya Flavio ini bagus memberikan passing ke Yohanes Pahabol karena persentase Yohanes Pahabol untuk menciptakan gol ini lebih besar. Tapi sayangnya Flavio memberikan passingnya ini terlalu pelan. Jadi Hernando dengan mudah bisa menangkap bolanya Flavio. Ya, jadi sudah ada 2 peluang emas yang harusnya bisa diciptakan dari Flavio. Tapi semuanya gagal karena kualitas pemainnya Flavio sendiri. Ini murni bukan karena kesalahan skema permainannya Persik Kediri. Tapi memang Flavio ini yang berapa kali mendapatkan peluang emas. Tapi keputusan-keputusan yang diambil atau finishingnya ini kurang bagus Flavio. Jadi di 70 menit awal atau boleh dibilang 15 menit awal ya, kedua tim sudah memperoleh 2 peluang. Artinya sudah semakin seru kan pertandingan karena kedua tim di 15 menit awal sudah bisa menciptakan 25 menit ya. 20 menit awal sudah bisa menciptakan 2 peluang yang boleh dibilang cukup emas. Nah, lalu di menit 54 ya, itu Pahabol melakukan shoot yang dari sektor kiri tapi bolanya masih off target. Itu sayang sekali ya, bolanya justru nggak on target. Jadi ini yang saya maksud 2 peluang dari Persik Kediri dan Persebaya. Dan yang saya lihat memang pertandingan kali ini kedua tim memang sudah bermain cukup bagus ya, terutama ketika Persik Kediri memainkan Bayu Otto, Renan Silva diganti. Memang terlihat kreativitas dari permainan Persik Kediri ini lebih baik daripada memainkan Renan Silva karena Bayu Otto lebih banyak mencari bola. Dan di sini memang Persik Kediri mendapatkan penalti ya di menit ke-77 di mana Catur yang menjatuhkan Bayu Otto di area kotak penalti, dan di sini Flavio cukup bagus bisa memberikan bola ke kiri ya, ke area gawangnya Hernando, dan Hernando menebak ke kanan. Jadi gol terjadi di menit ke-80 ya oleh golnya Flavio. Nah, ketika memang sudah unggul Persik Kediri 1-0, memang di sini Persebaya Surabaya boleh dibilang melakukan pergantian pemain ya. Alwi yang diganti oleh Denny Agus, lalu M Hidayat diganti oleh Rumere. Nah, yang saya lihat memang skema permainan Persebaya Surabaya ketika sudah tertinggal 1-0 ini justru nggak hidup. Ya, ini kembali lagi ke masalah mental dan juga komunikasi. Karena saya lihat komunikasi di sektor lini belakang Persebaya Surabaya memang sudah ada peningkatan yang cukup baik, karena di sini saya melihat Rizwan ini lebih banyak memberikan komunikasi nih Rizwan. Jadi kalau saya bilang Rizwan dengan Rizky Ridho, mungkin kalau kualitas pemain lebih bagus Rizky Ridho mungkin ya. Tapi kalau berbicara komunikasi, ini Rizwan masih mending gitu loh daripada Rizky Ridho dalam hal komunikasi. Jadi ini semoga Rizwan bisa menjadi pemain intinya Persebaya Surabaya ya suatu saat. Karena saya lihat visi misinya Rizwan ini cukup bagus sebenarnya. Walaupun kemarin lawan Persib Bandung
ada gol bunuh diri 1 dan kesalahan dari Rizwan ya. Tapi overall saya lihat sih Rizwan cukup bagus nih untuk pemain belakangnya Persebaya Surabaya. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil untuk kedua tim di sektor lini belakang memang kedua tim cukup bagus. Masing-masing pemain diberikan instruksi khusus ya oleh Tivaldo Alves dan Coach Aji, di mana Anderson dengan Hamra bergantian untuk melakukan marking terhadap Victor, dan selama 90 menit Victor sama sekali nggak bisa menciptakan peluang ya atau melakukan shoot yang berbahaya. Dan dari Persebaya Surabaya memang Leo Lelis di sini yang terlihat lebih banyak mengcover Flavio. Jadi di sini juga Flavio berapa kali selalu kalah kalau duel dengan Leo Lelis. Paling maksimal ya pelanggaran udah. Tapi sisanya untuk Flavio melewati Leo Lelis ini nggak pernah berhasil. Lalu untuk De Valente juga terlihat di sini dimarking oleh Rohi Chan atau mungkin Adi Eko yang bergantian. Dan untuk Persebaya Surabaya yang berusaha menutupi pergerakan Renan Silva, ini justru M. Hidayat yang saya lihat. Jadi masing-masing tim memang sudah bermain cukup bagus. Instruksi yang dijalankan oleh kedua pelatih juga menurut saya sudah dijalankan oleh kedua tim ya, sudah bermain cukup bagus sesuai dari apa yang diinginkan oleh kedua pelatih. Hanya saja kembali lagi keberuntungan memang di pihak dari Persik Kediri yang mendapatkan penalti, dan di sini juga dieksekusi dengan baik oleh Flavio. Jadi terbukti ya, memang untuk pertahanan kedua tim juga cukup ketat, lini serang dari kedua tim juga nggak bisa maksimal. Karena memang gol yang tercipta dari Persik Kediri pun melalui titik putih, lalu peluang yang tercipta dari Persebaya Surabaya ini juga boleh dibilang nggak terlalu banyak bisa menciptakan peluang emas gitu. Jadi memang yang saya lihat lini belakang dari kedua tim ini sama-sama bagusnya. Ya, jadi ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian. Selamat untuk Persik Kediri, kalian mendapatkan 3 poin. Semoga di match berikutnya tetap bisa konsisten, karena Persik Kediri saat ini justru naik ya ke peringkat 13 nih, sementara menggeser Arema FC. Jadi semoga sesuai dari analisa saya ya, Persik Kediri bisa naik ke peringkat 10 atau 11 nih di akhir musim ini ya, semoga. Dan untuk Persebaya Surabaya besok akan menghadapi Persikabo. Ya, ini Persikabo juga penampilannya lagi cukup bagus ya, Persikabo. Jadi ini juga ujian lagi untuk para pemain Persebaya Surabaya. Tapi semoga untuk para pemain Persebaya Surabaya lekas bangkit ya, lekas fokus kembali agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.